we're not as tough as Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, Mimin akan memberikan bocoran pembahasan Battlefield The Heavens episode yang ke-16. Seperti biasa, video kali ini akan full spoiler dan pembahasannya diangkat dari novel resminya yang dirangkum menjadi satu. Nah, jika sudah mengerti, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada panel yang pertama kita rekap sedikit bagian sebelumnya agar pembahasan kita lebih nyambung. Di episode sebelumnya diperlihatkan Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Fu Hou dari game putih, yang dimana itu membuat mereka mundur untuk sementara waktu. Lanjut ke pembahasan episode yang ke-16. Keesokan paginya, kelompok Xiaoyan kemudian berkumpul untuk bersiap untuk menuju ke menara pelatihan Ki Api Langit. Xiaoyan kemudian berkata bahwa secara pribadi, Gerbampan kita sudah dianggap terkenal di Akademi Dalam. Tentu dengan hal ini Xiaoyan menyadari bahwa masalah di hari kemarin dengan Fu Hou akan semakin menjadi perhatian di dalam pandangan game putih. Singkat cerita, setelah Xiaoyan memasuki halaman dalam dari menara pelatihan Ki Api Langit, Xiaoyan kemudian bertemu dengan pemimpin kelompok game putih yang bernama Bai Chen. Nah, sepertinya pembahasan ini Mimin sudah bahas di video sebelumnya, ternyata Mimin kecepatan untuk membahasnya. Bai Chen kemudian mengatakan bahwa kau adalah Xiaoyan, aku sering mendengar Bai San menyebut namamu. Sekarang aku dapat melihatmu hari ini dan memang sikapmu sangatlah luar biasa. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun begitu dia tertawa dengan lembut mengulurkan tangannya juga untuk menjabat tangannya dan berkenalan satu sama lain. Di saat kedua tangan mereka berjabat satu sama lain, tiba-tiba saja senyum di wajah Bai Chen menghilang diganti menjadi aura yang begitu kuat. Dauki mereka mengalir dan meledak di dalam tubuhnya. Jelas mereka saat ini sedang adu dauki satu sama lain hanya menggunakan satu tangan. Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan tersembunyi yang dialirkan di telapak tangannya menyebabkan tangannya bergetar, namun wajahnya masih tetap tenang dan menatap ke arah Bai Chen. Akibat dari perselisihan kecil itu, anggota dari Gerbampan mengambil langkah maju dan siap siaga melakukan pertarungan. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan pemimpinnya Xiaoyan akan dilukai oleh Bai Chen. Bai Chen kemudian mengatakan bahwa aku akan memberimu nasihat karena kau telah tiba di Akademi Dalam, maka lebih baik jika kau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Akademi Dalam. Jika tidak, kau hanya akan mendapatkan penghinaan. Di saat seperti itu tiba-tiba saja Senior Han Yu datang dan berkata bahwa mengapa kau sibuk mengurusi urusan orang lain. Aku hanya tidak bisa menerima melihatmu menindas kelompok siswa baru dengan menggunakan statusmu. Jika kau memiliki kemampuan, maka mengapa kau tidak pergi dan bertindak sesuka hati di depan Lin Xiuya dan juga Yan Hao. Menyadari bahwa dirinya telah ditegur oleh Senior Han Yue, tentu saja itu membuat Bai Chen sangatlah marah. Dia kemudian menatap Xiaoyan dengan risih sembari berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Bai San memang benar. Kedekatanmu dengan wanita benar-benar membuat orang iri, dan setengah tahun kemudian aku ingin melihat alasan apa yang akan kau temukan. Xiaoyan kemudian lantas serentak menjawabnya. Dia mengatakan bahwa setengah tahun kemudian game putih milikmu akan bubar. Setelah Bai Chen pergi, Xiaoyan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Senior Han Yue karena telah membantunya. Scene kemudian berpindah. Setelah berada di dalam menara pelatihan Ki Api Langit, mereka kemudian mengikuti instruktur yang ada di sana. Sebagai syarat dan juga peraturan kepada mereka semua sebelum melakukan pelatihan adalah mereka harus mengetahui kekuatan liar dan kekerasan dari jenis sapi yang berada di sini tidak dapat diantisipasi menggunakan dauki dan juga butuh waktu untuk menghilangkannya. Tetua Hu kemudian melanjutkan akan lebih baik jika kalian berlatih setengah hari saja kemudian beristirahat lagi. Dan setelah kalian memasuki peringkat Dowling, maka kalian bisa berlatih 4 hingga 5 hari. Setelah memasuki lokasi pelatihan tersebut, Xiaoyan dan juga rekan-rekannya kemudian duduk bersila dan memfokuskan pikirannya. Tiba-tiba saja Xiaoyan sekali lagi merasakan ketakutan dikarenakan inti dari jantung api yang sangat sulit untuk dipahami. Xiaoyan kemudian menghela nafasnya dan tidak diragukan lagi saat ini dia merasakan sedikit energi muncul sama kuatnya dari percikan energi api yang ditemui oleh Xiaoyan kemarin.
Mungkin karena tempat pelatihan kali ini merupakan ruang kelas menengah, Shoyan kemudian merasakan bahwa perasaannya terbakar di jalur doki yang dia miliki. Dengan sebab itu, Shoyan langsung saja menggunakan inti api teratai hijau untuk mengisolasi atau menetralkan percikan api yang menyerang jalur tubuhnya. Jelas saja Shoyan mengatakan bahwa perasaan yang sama-sama seperti pertama kali dia memasuki menara pelatihan Ki Api Langit. Selain itu, Shoyan juga merasakan bahwa siklus perbaikan yang sempurna dari lonjakan doki yang berada di kristal api miliknya membuatnya berpikir bahwa kemungkinan dengan kesulitan seperti ini, dia akan bisa mencapai puncak bintang 6 Dadausi dan menerobos langsung ke bintang 7 Dadausi. Jelas saja pada penjelasan novelnya ini, bukan hanya Shoyan yang merasakannya, tetapi semua teman-temannya termasuk para murid baru yang ikut di kelompok Shoyan merasakan kesakitan yang sungguh luar biasa. Itu seharusnya disebabkan oleh faktor energi liar dan kekerasan yang tercampur ke dalam doki inti dari jantung api, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Hu, bahwa mereka yang tidak kuat untuk bertahan maka tidak bisa melanjutkan pelatihan di tempat tersebut. Tapi pada saat yang bersamaan, sesuatu sungguh luar biasa. Ternyata Suner tidak memiliki gejala apapun saat melakukan pelatihan tersebut. Bahkan Suner telah melakukannya selama berjam-jam. Shoyan berkata dalam hatinya bahwa gadis ini tentu masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Mendengarkan perkataan tersebut, Yalo kemudian mengatakan, kau memiliki inti api teratai hijau untuk melindungi tubuhmu dari percikan inti api tersebut. Sedangkan untuk pacar kecilmu Suner, sepertinya dia memiliki benda misterius untuk melindungi tubuhnya sendiri. Shoyan kemudian berkata bahwa sepertinya aku perlu beberapa alasan untuk tinggal di menara ini untuk berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Shoyan kemudian mengatakan beberapa rencananya kepada Suner tentang dia ingin berlatih lebih lama lagi dan tidak ingin pulang untuk beristirahat. Dikarenakan ketulusan hati dari Suner, Suner mengatakan bahwa baiklah kalau begitu, kau bisa yakin untuk menyerahkan masalah kelompok Gerbampan kepada kami bertiga. Scene kemudian berpindah. Setelah Shoyan keluar dari ruang pelatihan, dia menyadari bahwa seluruh orang di dalam menara telah berada dalam situasi yang sangat sibuk. Terlihat jelas orang-orang datang dan pergi sesuka hatinya. Setelah itu, meskipun Shoyan sedikit ragu, tapi dia kemudian berdiri di luar ruangan pelatihan. Jelas saja pada saat ini dia sedang menuju ke tingkatan pertama untuk melanjutkan pelatihannya. Lokasi tersebut dikerumuni oleh para manusia yang berkumpul di sana. Dan tiba-tiba saja suara terdengar dari telinga Shoyan. Orang itu mengatakan kepada Shoyan bahwa kau ini apakah kau tidak tahu aturannya? Aturan di sini kita dilarang untuk mengisi daya secara acak di dalam menara. Karena sebab itulah Shoyan berhenti untuk melakukannya. Dia berbalik, ternyata orang tersebut adalah pria parubaya yang seumuran dengan ketua Hu. Ternyata dia adalah seorang pengajar yang berada di dalam menara tersebut. Dia kemudian mengatakan kepada Shoyan yang masih ingin melanjutkan pelatihan bahwa tidak perlu mengatakan apapun lagi. Harusnya sejak pelatihan selesai kau langsung kembali dan istirahat. Jika kau masih tetap tinggal di sini, maka energi api yang kau miliki akan dikurangi. Jika berdasarkan dengan novelnya, orang tersebut bernama Kinli. Sementara itu tetua Hu juga datang. Dia mengatakan bahwa serahkan anak ini pada aku. Shoyan kemudian mengatakan kepada tetua Hu bahwa kau harus tahu dengan kekuatanku saat ini aku tidak dapat memperoleh efek apapun dengan berlatih di level pertama. Oleh sebab itulah aku ingin menurunkan level agar bisa berlatih di level pertama tersebut. Bisakah kau membantuku menyiapkan beberapa hal yang kubutuhkan untuk turun level? Mendengarkan perkataan Shoyan, tetua Hu kemudian sangat kaget mendengarnya. Dia kemudian mengatakan bahwa saudara Shoyan, aku tahu efek dari latihan pada tingkat pertama tidak terlalu penting bagi seseorang yang memiliki kekuatan sepertimu. Namun menurut peraturan, sekuat apapun siswa baru, mereka harus berlatih di level pertama terlebih dahulu. Bahkan untuk jangka waktunya, mereka harus berlatih terlebih dahulu selama 1 pekan sebelum bisa masuk dan berlatih di level berikutnya. Terlepas dari apa yang kukatakan, jantung api akan menyebabkan doki yang kau miliki bercampur dengan racun. Hal itu tidak bisa dianggap enteng sedikit pun, dikarenakan selama bertahun-tahun di akademi dalam ini, ada cukup banyak orang yang telah menderita kerugian yang tidak bisa dikembalikan lagi dikarenakan akumulasi posisi apinya yang berubah. Selain itu, untuk memurnikan jantung api juga membutuhkan waktu agar terbiasa di menara pelatihan Ki Api Langit ini. Kekuatan api jantung dan tingkat panasnya meningkat secara pesat setiap kali level turun dan kau belum terbiasa dengan level pertama, maka terlalu berisiko untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Setelah mendengar sebagian besar dari kata-kata ketua Hu, Shoyan kemudian tampak pusing. Dia kemudian mengatakan bahwa metode Ki yang telah aku latih bukan dari kelas tingkat tinggi, tetapi memiliki sedikit efek khusus. Dia memiliki ketahanan tertentu terhadap racun seperti racun api. Karenanya, kau tidak perlu khawatir bahwa aku akan terluka dengan cara apapun yang disebabkan oleh inti racun api. Selain itu, tetua Hu kemudian mengatakan bahwa baiklah, aku yakin kau memiliki ketahanan terhadap racun api. Namun masalah lainnya adalah kau tidak mengikuti aturan di sini. Shoyan kemudian memberikannya beberapa pil obat, dan botol pil obat ini disebut pil roh es. Kemampuannya bisa menekan efek dari racun api. Akhirnya ketua Hu kemudian mengatakan, baiklah, aku akan mengambil resiko untukmu hari ini dan cepat ikuti aku. Singkat cerita, setelah mereka berdua hampir tiba, Shoyan kemudian melihat beberapa pintu masuk untuk menuju ke level pelatihan berikutnya.
Xiaoyan kemudian dipersilahkan untuk masuk, tapi sebelum itu, saudara Hu mengatakan bahwa jika kau tidak tahan dengan panasnya inti api di tingkat kedua, maka carilah tempat untuk beristirahat dan setelah itu, kembalilah berlatih pada saat menara dibuka besok. Setelah itu, Xiaoyan kemudian berterima kasih kepada saudara Hu. Setelah Xiaoyan masuk ke dalamnya, Xiaoyan menatap beberapa murid yang keluar dari ruangan pelatihan. Tampak mereka sangat kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Singkat cerita, Xiaoyan kemudian menggunakan kartu kristal api berwarna hijau di tangannya. Melihat hal tersebut, tentu beberapa faksi yang ada di dalam lokasi tersebut serta beberapa ketua terkejut bukan heran. Dikarenakan kartu kristal api berwarna hijau tersebut sangat spesial yang berhasil Xiaoyan dapatkan dari Akademi Dalam. Tidak disangka, anak kecil yang bahkan berusia 20 tahun memiliki benda misterius itu sendirian. Benar-benar membuat orang iri, bahkan dia juga melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan api surgawi. Maka dari itu para tetua yang ada di sana mengatakan bahwa mungkin kita perlu mengandalkan kekuatan dari anak muda tersebut. Nah, seperti itulah bocoran dari pembahasan BTTH episode selanjutnya atau episode yang ke-16. Tapi tentu saja akan ada plot cerita yang ditambah ketika episode resminya rilis nanti. Mimin hanya bisa menyampaikannya sampai di sini dulu, dan tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.